Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdan Sekuro. Jadi kali ini saya akan kembali membahas untuk soal tugas pemrograman komputer untuk soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini yakni masukkan deretan bilangan. Jika terdapat bilangan prima, kemudian bilangan-bilangan prima itu dijumlah hasilnya prima, maka cetak ya. Namun apabila hasilnya tidak prima, maka cetak tidak. Oke, kita langsung aja masuk ke programnya. Oke, di sini sudah ada programnya. Nah, program di sini kita tuh akan menggunakan banyak pernyataan for dan juga if. Di sini juga kita akan menggunakan array ini. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu langkah-langkahnya dan juga bagaimana cara kerja programnya. Oke, yang pertama tentunya, setiap kali memulai program, tentukan dulu field header yang akan kita gunakan. Field header di sini kita akan menggunakan IOStream, tipe IOStream. Nah, tipe IOStream ini yang akan mengeluarkan atau mungkin yang memiliki fungsi-fungsi seperti cout, cin, dan ndl-nya itu punya dari IOStream ini. Terus juga kita akan menggunakan compiler using namespace std. Terus kita akan menggunakan fungsi utama in main. Oke, kita langsung aja masuk ke programnya. Untuk memulai program, ya jangan lupa memulainya dengan tutup kurung, membuka kurung kurawal buka. Oke, pertama kali kita harus mendeklarasikan dulu variabel-variabel yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita memiliki 7 variabel dengan semuanya bertipe data integer. Nah, dari 7 variabel ini nanti akan saya jelaskan satu persatu sesuai dengan fungsinya juga. Nanti saya akan jelaskan berseiring dengan berjalannya programnya. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke keluaran pertama nih. Nah, kita akan buat masukkan banyak bilangan. Nah, keluaran ini tentunya kita memerlukan variabel yang akan membacanya. Nah, variabel ini kita akan menggunakan variabel n. Di sini kita bebas masukkan berapa saja bilangan yang akan kita masukkan. Misalnya di sini kita masukkan n-nya itu sama dengan, misalnya n-nya itu sama dengan 3 ya. Jadi nanti bilangannya sama dengan 3. Oke, sekarang kita ketahui bahwa n-nya sama dengan 3. Kita masuk ke pernyataan for. For untuk i sama dengan 1, dengan i lebih kecil atau sama dengan n di sini 3 ya, n, i plus plus. Oke, nah, apakah i sekarang itu sama dengan 1 kan ini di depan? I sama dengan 1, apakah i lebih kecil dari 3? Maka jawabannya iya. Maka program akan berjalan dan akan masuk ke pernyataan masukkan bilangan ke i. Nah, masukkan bilangan ke I. I di sini, I tadi itu adalah 1, maka nanti kata-katanya akan masukkan bilangan ke 1 yang akan dibaca oleh variabel C. Variabel C di sini itu untuk array ya. Nah, variabel C di sini untuk CI di sini kan 1, berarti untuk C1 akan dibaca oleh variabel C1. Terus kita akan kembali lagi ke I++ tuh. Nah, I++ kan yang awalnya nilai I kita itu adalah 1. Ditambah dengan 1, maka sekarang nilai I kita itu sama dengan 2. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Maka jawabannya iya. Karena iya, maka nanti program akan berjalan dan akan menuliskan masukan bilangan ke mengikuti sesuai nilai I yang sekarang. Nilai I yang sekarang adalah 2. Maka masukkan bilangan yang kedua. Oke, sekarang nanti akan mengeluarkan 2 output ini nih. Oke, setelah itu masukkan bilangan kedua ini akan dibaca oleh variabel yang sama, yakni variabel C, namun dengan nilai I yang berbeda, yakni C2. Oke, selanjutnya kita akan kembali lagi ke I++ nih. Nah, I++ itu kan tadi awalnya I-nya sama dengan 2. Terus karena I++ jadi tambah 1. Jadi sekarang I-nya sama dengan 3. Nah, untuk I sama dengan 3, apakah 3 lebih kecil atau sama dengan 3?
Maka jawabannya iya, karena 3 sama dengan 3. Berarti program masih bisa berjalan. Dan nanti akan mencetakkan masukan bilangan ke sesuai dengan bilangan ke N-nya. Ya, bilangan ke I-nya maksud saya. Nah, nilai I di sini kan sama dengan 3. Berarti nanti masukkan bilangan yang ketiga. Nah, begitupun dengan variabel yang akan membacanya. Masih variabel C, namun dengan nilai arah yang berbeda. Yakni, kita akan menggunakan nilai arahnya I. I di sini tadi kan 3, berarti C3. Oke, nah nanti akan kembali lagi ke I++ nih untuk memastikan yang dimana awalnya I-nya itu sama dengan 3, karena I++ ditambah 1 berarti sekarang nilai I sama dengan 4. Nah, apakah 4 lebih kecil dari 3? Maka jawabannya tidak. Karena tidak, berarti program tidak akan berjalan dan akan berhenti di C untuk nilai I sama dengan 3 aja. Oke, karena udah berhenti di situ, maka nanti output keluarannya nanti akan muncul masukan bilangan ke satu, kedua, dan ketiga yang akan dibaca oleh masing-masing variabel C untuk C1, C2, dan C3. Oke, untuk sampai di sini mungkin sudah mengerti ya. Kita lanjut aja langsung untuk selanjutnya. Oke, di sini kita memiliki B itu sama dengan 0. Nah, lalu kita masuk ke pernyataan for. For di sini untuk I sama dengan 1, I sama dengan 1, I lebih kecil atau sama dengan N, lebih kecil atau sama dengan N, dan I++ lagi tentunya. Nah, N di sini kita ketahui nilai N sama dengan 3. Nah, apakah, dan I-nya itu sama dengan 1. Oke, apakah 1 lebih kecil dari 3? Maka jawabannya iya, karena iya, maka program akan berjalan. Nah, setelah berjalan, nanti dia akan masuk ke pernyataan ini nih, yang menyatakan bahwa A sama dengan 0. Terus pernyataannya masuk ke pernyataan for lagi nih. Pernyataan for, step for, di sini untuk variabel J. Nah, jadi yang tadinya menggunakan variabel I, sekarang menggunakan variabel J. Untuk J sama dengan 2. Nah, J sama dengan 2, dan J lebih kecil dan sama dengan CI, atau variabel CI. CI-nya tadi tuh kita ketahui bahwa C3 ya. Oke, J, J itu sama dengan, J itu lebih kecil atau sama dengan, J di sini kita ketahui nilainya adalah 2 ya. Terus untuk C ini tuh kita tergantung masukkan berapa nilainya ya. CI. Nah, CI di sini tuh berapapun nilainya ya. Terus juga J++. Oke. Oke. Nah, yang pertama, setelah kita buat pernyataan for ini tadi, kita tuh harus menentukan dulu nih, kira-kira nilai C1 ini berapa, terus nilai C2 ini berapa, dan nilai C3 ini berapa gitu. Nah, kita harus tentukan dulu nih. Pada saat nanti program di running, nanti kita akan disuruh memasukkan bilangan. Oke, kita anggap aja, misal C1 ini sama dengan 2 gitu ya. Terus C, C2 ini sama dengan 3, dan C3 ini sama dengan 4 gitu nilainya ya. Nah, di sini untuk pernyataan for ini tadi, J sama dengan 2, kita ambil aja dulu yang J sama dengan 1 ini ya, yakni bernilai 2. Kita ambil yang itu dulu. Untuk J sama dengan 2, dan 2 lebih kecil atau sama dengan C, CI, yakni C in tadi C1, yakni sama dengan 2, itu apakah 2 sama dengan 2? Ya, jawabnya iya ya. Maka nanti programnya akan berjalan dan akan masuk ke pernyataan if. Nah, if di sini itu adalah CI di sini tuh C1 ini, kita ambil bilangan pertama aja dulu, yakni 2, jika 2 modulo J, J di sini sama dengan 2, itu menghasilkan 0, maka akan masuk ke, akan menambah menjadi A++ gitu. Maka akan muncul A++. Nah, A itu nilai awalnya sama dengan 0 kan?
Karena bertemu A++, maka ditambah 1. Sekarang nilai A sama dengan 1. Oke, sekarang kita dapat bahwa A nilainya sama dengan 1 untuk C1 ya. Untuk C1 dulu. Nah, setelah itu, kita akan masuk ke pernyataan J++ lagi. J++ lagi, J++ di sini J++. Yang awalnya J sama dengan 2, karena J++ nanti akan ditambah 1 menjadi 3. Jadi J-nya sekarang nilainya 3. Apakah 2? Nah, sekarang di sini kan, apakah 3 lebih kecil atau sama dengan 2? Maka jawabannya tidak, karena 3 lebih besar kan. Karenanya nanti programnya tidak akan lanjut lagi ke J++ karena nilainya sudah tidak memenuhi. Jadi nanti akan berhenti di nilai A sama dengan 1 ini. Nah, karena udah berhenti, maka kita lanjut ke pernyataan if-nya nih. Pernyataan if di sini untuk A sama dengan 1, A sama dengan 1, maka nanti akan mencetakkan nilai B sama dengan B ditambah dengan CI-nya. Nah, di sini kan kita ketahui bahwa A-nya memang sama dengan 1 kan. Nah, di sini kita dapat nih A sama dengan 1, maka pernyataan if ini akan berjalan nih. Pernyataan if A sama dengan 1 ini akan berjalan. Nah, karena setelahnya berjalan, nanti kita akan menghitung untuk nilai B sama dengan B ditambah C-nya. Nilai B awal itu udah dideklarasikan dari awal bahwa nilainya sama dengan 0. Maka nanti B sama dengan 0 ditambah dengan CI. CI di sini tuh C1 tadi ya, ini 2. Maka sekarang B sama dengan 2. Maka sekarang nilai B-nya sama dengan 2. Itu artinya nilai 2 ini termasuk ke dalam bilangan prima. Nah, sebenarnya CI-nya ini itu tuh tergantung dari seberapa banyak bilangan yang udah kita masukin. Di sini kan kita masukin bahwa ada C1 yang bernilai 2, ada C2 bernilai 3, C3 bernilai 4. Nanti akan dicek satu persatu apakah termasuk ke dalam bilangan prima, dan apabila termasuk ke dalam bilangan prima maka akan dijumlahkan yang primanya aja. Yang enggak termasuk bilangan prima maka tidak akan dijumlahkan. Nah, di sini yang merupakan bilangan prima adalah 2 dan 3. Maka nanti program akan mencetak 5 karena 4 bukanlah bilangan prima. Nah, karena itu nanti pada saat hasilnya nanti akan kita buat keluaran hasil penjumlahan yang terdapat bilangan prima adalah B. Nah, B-nya ini adalah 3 ditambah 2 ditambah 3. Karena 3 juga merupakan bilangan prima, tergantung dari seberapa banyak C yang kita masukkan. Nah, karena sekarang 5, maka nanti programnya akan output keluaran hasil penjumlahan yang terdapat bilangan prima adalah 5. Totalnya adalah 5. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke pernyataan untuk menyatakan apakah 5 itu merupakan prima atau bukan. Ya, ini akan muncul iya atau tidaknya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pernyataan selanjutnya. Di sini setelah program output ini tadi, kita langsung aja deklarasikan bahwa X itu sama dengan 0. Nah, langsung masuk pernyataan for. For di sini tuh untuk I sama dengan 0, I lebih kecil atau sama dengan B, dan I++. Nah, I-nya di sini kan sama dengan 2, dimulai dari 2. Dimulai dari 2. I-nya sama dengan 2. Untuk I lebih kecil dari sama dengan B, I-nya kan tadi 2. Terus lebih kecil sama dengan B. B di sini kan kita dapat 5 tuh. Nah, karena B-nya sama dengan 5, 2 juga lebih kecil dari 5 dan ini memenuhi, maka nanti akan langsung aja masuk ke pernyataan if. Untuk if B modulo I, B-nya tadi 5 ya, langsung aja kita masukin angkanya. 5 modulo 1, modulo I yaitu 2. 5 modulo I apakah sama dengan 0? Jawabannya tidak, karena 5 dibagi 2 itu sama dengan 2, menghasilkan sisa 1 bukan sisa 0 ya. Oke, karena tidak memenuhi, maka kita akan masuk ke pernyataan I++ yang sebelumnya di pernyataan for. Oke, I++ nih. Tadi kan I-nya sama dengan 2. Ketemu dengan I++, maka nanti 2-nya itu ditambah dengan 1. Maka sekarang nilai I-nya itu sama dengan
3. Nilai I-nya sama dengan 3. Apakah 3 lebih kecil atau sama dengan 5? Ya, masih memenuhi. Karenanya kita masuk lagi ke pernyataan if yang sebelumnya yang mengatakan bahwa B, apakah B, sekarang B-nya masih 5 ya, B modulo I-nya sekarang udah 3, apakah sama dengan 0? Maka jawabannya juga tidak, karena 5 dibagi 3 sama dengan 1 menyisakan 2, bukan menyisakan 0. Karenanya X plus plusnya tidak akan berjalan. Oke, karena tidak berjalan atau tidak berfungsi, maka kembali lagi ke I plus plus nih. Nah, nilai I kan itu udah 3. Karena ketemu I plus plus lagi, maka ditambah 1, sekarang nilai I-nya sama dengan 4. Nah, untuk 4, apakah lebih kecil dari 5? Maka jawabannya iya. Karena iya, maka akan masuk pernyataan if kembali. Nah, untuk 5, if 5 modulo 4, apakah sama dengan 0? Maka jawabannya tidak, karena 5 dibagi 4 sama dengan 1 dan menyisakan 1, bukan menyisakan 0. Karena tidak memenuhi, maka program tidak berjalan dan kembali lagi ke I++ awal di pernyataan for sebelumnya. Nah, karena kan ini kan nilai I-nya sekarang sama dengan 4. Bertemu dengan I++, maka sekarang nilai I-nya sama dengan 5. Nah, apakah 5 itu lebih kecil atau sama dengan 5? Iya, karena 5 sama dengan 5. Maka program masih bisa berjalan untuk pernyataan if yang ini. Nah, if di sini tuh B. B di sini kita dapat bahwa nilainya sekarang 5. Dan nilai I-nya juga sekarang sama dengan 5. Apakah 5 modulo 5 itu sama dengan 0? Maka jawabannya iya, karena 5 dibagi 5 sama dengan 1 dan tidak menyisakan apapun atau sisanya 0. Karenanya I plus plusnya akan berjalan karena memenuhi. Nah, X plus plus maksud saya, X plus plusnya akan berjalan. Nah, X-nya kan tadi nilainya sama dengan 0. Ketemu dengan X plus plus, maka ditambah dengan 1. Sekarang nilai X sama dengan 1. Kita ketahui sekarang nilai X-nya sama dengan 1. Oke, karena ini udah berjalan, maka kita kembali lagi ke I plus plus nih, untuk memastikan. Kan tadi I sama dengan 5. Apabila ditambah 1 lagi sama dengan 6. Nah, apakah 6 itu lebih kecil atau sama dengan 5? Maka jawabannya tidak, karena 6 lebih besar dari 5. Berarti nilai program akan berhenti di pernyataan bahwa I sama dengan 5 aja, I sama dengan 6 udah tidak memenuhi. Oke, berarti program udah berhenti dari sini dan kita mendapatkan X sama dengan 1. Oke, sekarang kita masuk ke pernyataan if-nya. Nah, di sini apabila if X sama dengan 1, maka program akan berjalan tuh dan menginput atau mengoutput kata-kata iya. Akan mengoutput kata-kata iya apabila X sama dengan 1. Nah, di sini kita dapatkan tadi bahwa X-nya sama dengan 1. Itu artinya pernyataan kondisi yang if yang ini itu benar dan maka nanti outputnya akan menyisakan kata iya. Namun beda cerita kalau seandainya ternyata X-nya itu bukan sama dengan 1 ya. Bisa 2, 0 atau berapapun itu, maka akan muncul output tidak. Apabila else atau tidak sama dengan 1, maka akan mengeluarkan input tidak. Nah, namun di sini kita mendapatkan X-nya sama dengan 1, maka nanti outputnya akan iya. Oke, coba kita boolean run aja langsung. Oh ya, jangan lupa untuk setiap program yang udah kita buat, itu selalu diawali dengan tanda buka kurung kurawal dan juga kurung kurawal tutupnya untuk di setiap pernyataan-pernyataan yang kita mulai. Untuk ini udah muncul, kita langsung aja masukkan nilai-nilai yang akan kita yang udah kita cari tadi untuk gambaran programnya. Oke, di sini kita tentuin tadi bahwa banyak bilangan atau n-nya itu sama dengan 3. Oke, kita buat 3 di sini. Kita buat 3 di sini. Di sini typo. Oke, di sini kita buat 3. Nah, maka nanti akan muncul kan sama seperti ini. Tadi masukkan bilangan ke 1 dulu. Nah, bilangan ke 1 di sini kita sepakati 2 ya. Terus bilangan kedua di sini kita sepakati 3 nilainya. Terus untuk bilangan ketiga, di sini kita sepakati nilainya adalah 4. Oke, kita nilai 4. Kita enter. Nah, maka hasil penjumlahannya adalah 5, seperti kita jumlahkan tadi. Karena yang bernilai prima itu, bilangan prima itu cuma 2 dan 3.
4 bukan bilangan prima. Jadi yang dijumlahkan cuma 2 dan 3-nya aja. Terus outputnya juga iya. Kenapa? Karena dari hasil penjumlahan tadi, untuk masuk pernyataan for menghasilkan X sama dengan 1. Dan memenuhi pernyataan bahwa memang akan muncul muncul output kata iya gitu. Jadi program yang telah kita running sesuai dengan apa yang udah kita jabarkan di sini. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk pembahasan nomor 2 ini. Semoga dimengerti untuk semua langkah-langkahnya tadi yang udah dijelaskan panjang lebar. Apabila memang tidak paham, boleh diulang kembali video ini. Dan akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.